Kok bisa akhirnya Pak Erick Thohir memberikan respon terkait dengan kekalahan timnas Indonesia atas Uzbekistan dan kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia U20 ini, tau nggak? Dan bagaimana responnya? Sumpah responnya dianggap sangat lembek oleh para netizen dan para supporter timnas Indonesia. Gila. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, usai timnas Indonesia kalah telak 3-1 atas Uzbekistan, akhirnya ketum kita PSSI Pak Erick Thohir memberikan respon terhadap kekalahan ini dan kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia ini, tau nggak? Dan para netizen mengatakan bahwa respon dari Pak Erick Thohir sangat lembek, tau nggak? Ya, dikutip dari berita ini, Pak Erick Thohir memberikan respon atas kegagalan timnas Indonesia dan kegagalan timnas Indonesia atas Uzbekistan. Menurut Pak Erick Thohir, kekalahan ini dan kegagalan ini akan menjadi pelajaran berharga buat timnas Indonesia, khususnya U20. Dan apa kelanjutan dari Pak Erick Thohir? Ya, Pak Erick Thohir akan melanjutkan program-program yang ada di U20. Mungkin TC lagi. Dan bagaimana respon dari netizen Indonesia? Ya, netizen Indonesia mengatakan bahwa respon tersebut sangat lembek karena yang harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah mengevaluasi Indra Sapri, bukan TC lagi. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar. Kekalahan tim nasional Indonesia atas tim nasional Australia masih sangat ramai untuk dibicarakan. Tentu saja salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan itu adalah Bapak Erick Thohir, Ketua Federasi PSSI. Setelah kekalahan memalukan atas Australia, Pak Erick Thohir itu ngepost tentang tim nasional Indonesia. Postingan pertama aman. Nah, postingan berikutnya nih, Pak Erick Thohir ngutip ayat Al-Quran. Ya, ini dia adalah postingan Bapak Erick Thohir yang mengutip salah satu ayat di Al-Quran, surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 41. Gua sangka responnya akan baik ya. Ternyata responnya adalah counter semua nih ke Pak Erick nih. Ada yang make surat Ibrahim ayat 7, ada juga yang make Al-Baqarah ayat 42, ada yang make Al-Maidah, waduh, ada yang make An-Nisa, Al-Baqarah lagi, aduh macem-macem deh, counter semua ke Pak Erick nih. Salah satu counternya nih menurut gua yang cukup epic sih ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Aduh, kan Pak Erick, gimana tuh Pak Erick tuh? Juga yang counter pakai surat Al-Baqarah nih ayat 42 nih. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Tuh Pak Erick tuh, gimana tuh Pak Erick tuh? Oke, sekarang jujur aja gua deg-degan banget. Besok kita lawan tim nasional Bahrain, dan di pertandingan lawan tim nasional Bahrain kita itu wajib menang kalau mau punya asa harapan lolos ke Piala Dunia. Itu pun lewat jalur peringkat 3 dan peringkat 4. Ya kudu menang lawan Bahrain sama lawan China nanti di kandang kita sendiri kan mainnya. Tapi kalau pertandingan lawan Bahrain dan juga lawan China, salah satu ada yang imbang aja ataupun malah kalah, ya udah, jangan berharap apa-apa lagi gitu. Maksudnya udah gitu. Udah Pak Erick, gimana nih Pak Erick nih? Tadinya semangat loh Pak Erick kita ini, Pak Erick. Kita kan mau balas dendam nih sama Bahrain nih. Kemarin kan kita diakal-akalin itu di pertandingan pertama di Bahrain nih Pak Erick nih. Tadinya nih semangat Pak Erick kalau pelatihnya masih yang lama, Pak. Gitu Pak. Gitu Pak. Lagian Bapak kenapa sih Pak? Aduh Pak, gimana nih Pak? Aduh, jadi gimana gitu Pak kita nih Pak? Ya udah deh teman-teman, tulis aja komentarnya di kolom komentar. Sintayong dipecat karena kalah lawan China dan juga gagal membawa timnas kita berprestasi di Piala AFF. Nah, dengan datangnya Patrick Kluivert, kalau nanti timnas kita gagal masuk ke Piala Dunia,
Siapa yang bertanggung jawab? Apakah harus Erick Thohir dipecat atau lengser dari posisinya? Menurut gua, kalau sampai Erick Thohir dipecat, sepak bola kita akan kembali kelam seperti dulu. Menurut kalian gimana? Pecat Erick Thohir atau enggak? Kalau menurut gua sih jangan. Teman-teman yang kecewa dengan keputusan Pak Erick Thohir, tidak memperpanjang Sintayong, jangan berlebihan kecewanya. Cukup kita beri kesempatan dia bekerja, kita lihat, kan kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan mimpi, dengan ambisiusnya. Tidak hanya masuk ke Piala Asia, Piala Dunia, tapi juga ingin menjadi raksasa dunia di bidang sepak bola, teman-teman. Jadi kalau saya masih memberikan apresiasi kepada Pak Erick Thohir. Meskipun kita kecewa, dalam waktu dekat yang akan bulan Maret akan ada pertandingan, kok malah Sintayong tidak diperpanjang. Bukankah ini sangat resiko? Ya, sangat beresiko. Sintayong diganti ataupun tidak diganti, tidak ada jaminan bisa masuk Piala Dunia. Mau Sintayongnya dipertahankan, nggak ada jaminan masuk ke Piala Dunia. Mau diganti juga sama, jadi 50-50. Ini sebenarnya keputusan yang sangat berisiko. Itulah kalau saya melihat bahwa Pak Erick Thohir adalah contoh pemimpin yang mau ambil risiko. Bayangkan nih, seandainya ST dipertahankan, kemudian ke Piala Dunia tidak berhasil, Pak Erick Thohir nggak ada masalah, karena targetnya saya nggak diperpanjang. Tapi sekarang dia ambil risiko ketika memutuskan untuk mengganti ST di waktu yang dekat, terus tidak masuk ke Piala Dunia, dia akan dirujak oleh netizen dan para pecinta sepak bola Indonesia. Dan dia ambil risiko itu. Itulah pemimpin. Karena dia melihat apa yang tidak kita lihat. Secara keilmuan, saya hakul yakin Pak Erick Thohir itu lebih tinggi ilmu persepak bolaan ini dibandingkan kita, dibandingkan pengamat, dibandingkan orang DPR itu. Ya memang kelihatan, karena kita tidak begitu panjang cara berpikirnya, kelihatan kontroversi. Belum tentu. Ini pergantian pelatih itu hal biasa yang dilakukan oleh Australia, yang dilakukan juga oleh Arab Saudi. Tapi ini Erick Thohir berbeda racikan ramuannya. Bahkan kalau saya melihat, memang saatnya Indonesia itu dilatih oleh orang-orang yang lebih tinggi dari Sintayong. Apakah Sintayong lebih baik dari yang enggak juga? Apakah juga saya sedang tidak memberi penghormatan? Enggak juga. Saya hormat dan saya berterima kasih dengan Sintayong kita bisa jadi seperti saat ini. Tapi Pak Erick Thohir menginginkan lebih dari itu. Dia ingin menjadi raksasa sepak bola dunia, makanya dia memilih, menurut pemikiran Pak Erick Thohir, harus ada pelatih yang lebih hebat daripada Sintayong. Satunya diambil pelatih dari Eropa. Pasti yakin sih dari Belanda lah, karena pemain-pemain diaspora kita 90% dari Belanda. Sehingga budayanya sama, terus komunikasinya lancar, karena mereka satu, sudah biasa dari kecil bermain bersama-sama dengan pelatih yang sama. Jadi itu yang dilihat Pak Erick Thohir, supaya lebih mudah cara komunikasinya dan lain-lain. Saya kira itu. Jadi teman-teman, saya kira apa yang dilakukan Pak Erick Thohir ini keputusan bukan kaleng-kaleng. Ini keputusan yang dia perhitungkan secara matang-matang. Karena secara ilmuwan Pak Erick Thohir lebih tinggi lah ilmu pengalamannya dibandingkan kita-kita yang tidak tahu apa-apa. Jadi cukup marahnya sampai di sini, kita tunggu akhir, lalu kita baru setelah itu hasilnya baru kita evaluasi, teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya stop dulu debatan soal ini, karena yang menentukan semua hal adalah Pak Erick Thohir. Bukankah kita selama ini sudah mengakui kehebatan Pak Erick Thohir sehingga PSSI menjadi seperti sekarang? Mungkin kalau dulu Sintayong tidak berdampingan dengan Pak Erick Thohir, mungkin tidak kayak sekarang. Atau memang dari dulu Pak Erick Thohir sebenarnya sudah punya cita-cita ingin mencari pelatih yang lebih tinggi dari Sintayong, yang dia sudah ada, cuman dia memberi kesempatan kepada Sintayong. Nah, jadi teman-teman jangan langsung berpikir negatif, kita tunggu Pak Erick Thohir gebrakannya. Tetap kita dukung Timnas Indonesia, bravo Timnas Indonesia, dan sukses terus. Biar kalian mendengarkannya secara jelas. Karena bagi saya teman-teman, ini adalah kekalahan yang sangat mengejutkan bagi Timnas Indonesia, karena seperti yang sama-sama kita ketahui,
bahwa timnas Indonesia sekarang ini diisi oleh pemain-pemain yang istimewa. Karena pemain-pemain tersebut mayoritas bermain di Eropa dengan permainan standar tinggi, atau yang selalu saya katakan, permainan standar Eropa. Artinya, dengan begitu banyak pemain mewah. Padahal Sintayong juga ikut nobar loh antara timnas Indonesia melawan Australia loh. Malah hasil akhir mengecewakan coach. Kami nggak apa-apa kok coach. Sedih. Harusnya dengan materi pemain seperti ini yang istimewa, ya kan, grade-nya istimewa, kualitasnya istimewa, dipegang Sintayong, gua yakin hasilnya lebih baik daripada yang sekarang ini. Dengan materi pemain seperti ini loh, apalagi oleh Romani tadi mainnya bagus banget sumpah. Nih yang kalian pengenin kan total football, kan menguasai permainan, bermain tidak defense, bermain menyerang, tapi hasilnya apa skor? Yang kalian pengenin total football apa skor? Yang kalian pengenin menguasai pertandingan atau hasil akhir? Di sini kalian baru paham kan kenapa Sintayong kalau memakai formasi itu backnya 5 dan bermain counter attack atau menunggu musuh membuat kesalahan dulu. Terjawab kan dengan hasil seperti ini. Kita main terlalu terbuka, main total football, backnya 2, hasilnya seperti ini 5-1. Diketahuan Sintayong tuh, tinggalkan di kolom komentar ya. Kobek Sintayong, harus kita banyakin hashtag Kobek Sintayong. Erick Thohir untuk segera mundur dan kembalikan Sintayong. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Pak Erick Thohir untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia, Pak. Memang kalau Erick Thohir mundur, STY akan kembali gitu dan Indonesia akan lolos Piala Dunia gitu ya. Ini hal konyol ya yang saya dengar, yang meminta Erick Thohir mundur dari jabatannya karena memberhentikan STY di tengah jalan ya. Ini hal konyol ya. Mereka meminta Erick Thohir untuk mundur ya. Mereka lupa ya bahwa karena Erick Thohir bisa ada kemajuan sepak bola Indonesia ya. Pertama nih, Liga 1 sekarang ada VAR ya. Itu karena peran dan lobby-lobby Erick Thohir, kerja kerasnya. Kedua, kita bisa juara SEA Games yang telah lama didapatkan ya. Pelatihnya siapa? Indra Safri ya. Ketiga ya, kita bisa tembus semifinal AFC U23 dan hampir lolos Olimpiade. Ya. Itu karena siapa? Peran Erick Thohir karena banyak mendatangkan pemain naturalisasi. Oke, waktu itu pelatihnya STY. Tapi kalau tidak ada pemain naturalisasi, STY saya rasa belum bisa apa-apa. Ya. 4. Lolos kualifikasi ronde 3 Piala Dunia sekarang. Itu karena siapa? Ya ini karena Erick Thohir lah. Karena mendatangkan banyak pemain naturalisasi. Ya, karena lobby-lobby Erick Thohir sangat bagus di luar sana. Sangat top lobby-lobbynya. Sehingga mudah, cepat, proses cepat mendatangkan pemain naturalisasi. Ya. Saya yakin kalau nggak ada pemain naturalisasi, STY nggak ada apa-apa. Saya yakin. Ambil contoh di AFF kemarin, pemain lokal semua, ya, nggak lolos perempat final, nggak lolos semifinal. Ya. Jadi peran Erick Thohir sangat berarti di kemajuan sepak bola Indonesia sekarang. Ya. Apa kalian mau menghilangkan prestasi Erick Thohir itu? Ya seperti itu. Hanya karena membela STY yang diberhentikan. Ya. Yang saya katakan STY tanpa pemain naturalisasi nggak ada apa-apanya. Siapa yang banyak mendatangkan pemain naturalisasi? Itu Erick Thohir. Ya. Seperti itu. Jadi orang yang meminta mundur Erick Thohir adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Ya. Karena Erick Thohir banyak berperan besar kemajuan saat ini sepak bola Indonesia. Dan saya pikir pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Jadi yang nanti saya harapkan adanya prestasi bagi tim nasional Indonesia.
prestasi itu bisa juga adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Karena targetnya kan itu. Ya dong, targetnya kan dari federasi itu dan juga keinginan kita semua. Ini kan Ini bagian dari profesionalisme. Kita sekarang fokus kepada Coach Patrick. Saya rasa PSSI punya harga diri, PSSI juga profesional, tidak sempurna, tetapi tidak mungkin kalau Penuh penyesalan, begini ungkapan kekecewaan yang diutarakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir usai Timnas Indonesia, asuhan Patrick Kluivert. Babak belur kalah melawat ke markas Australia. Seperti kita telah saksikan bersama, duel Australia versus Indonesia tersaji dalam matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Duel ini berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Pada laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mempercayakan duet Rafael Struijk dan Ole Romeni di lini depan. Ini akan menjadi debut Romeni bersama skuad Garuda. Pertandingan Australia versus Indonesia jadi laga penting bagi masing-masing tim. Sebab torehan poin akan sangat berharga untuk membuka peluang ke Piala Dunia 2026. Sebab jika tak bisa finish di peringkat kedua, perjuangan masih bisa berlanjut ke putaran 4 kualifikasi yang tentu akan sangat melelahkan. Timnas Indonesia menguasai permainan di menit awal. Hanya saja belum ada serangan yang menembus kotak penalti. Jay Idzes nyaris cetak gol untuk Timnas Indonesia di menit kelima. Sayang heading keras Idzes memanfaatkan umpan Calvin Verdong masih bisa ditepis Matthew Ryan. Pertandingan Australia melawan Indonesia berlangsung sengit, terutama pertarungan di lini tengah. Gelandang Indonesia dan Australia kerap terlibat duel ketat di lini tengah. Kesempatan Indonesia untuk memimpin di awal laga terbuang sia-sia setelah Kevin Dix gagal mencetak gol lewat titik putih sebab tembakan pemain FC Copenhagen itu membentur tiang gawang. Petaka bagi Indonesia terjadi di menit ke-16, wasit memberikan hadiah penalti untuk Australia setelah Nathan Teo Aon tertangkap kamera menarik Lewis Miller. Penalti diberikan usai wasit meninjau VAR. Australia berhasil unggul 1-0 pada menit ke-19 lewat eksekusi Martin Boyle. Tembakan Boyle ke sisi kiri tak mampu dibendung. Martin Paes tak cukup di situ, Indonesia kembali tertinggal setelah Nishan Velupillai yang lolos dari kawalan pemain belakang, sukses menaklukkan Martin Paes. Usai laga, orang nomor 1 PSSI, Erick Thohir pun meminta kepada punggawa Timnas Indonesia untuk tidak patah semangat, terlebih lagi ada drama kontroversial dari keputusan wasit. Ekspos Inter Milan tersebut pun memberikan pesan kepada para pemain Garuda agar tidak terganggu dari segi mental seusai lawan tuan rumah Australia. Dirinya merasa bahwa anak asuh Patrick Kluivert sudah berjuang semaksimal mungkin di lapangan, namun mendapat banyak. Erick Thohir kecewa, Patrick Kluivert dikritik, pelatih Australia sombong usai hancurkan harapan Timnas Indonesia di Sydney. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia, terutama saat menghadapi tim kuat seperti Australia. Pada laga yang digelar di Stadion Sydney pada 20 Maret 2025, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah. Hasil ini membuat banyak pihak kecewa, terutama Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berharap besar pada performa skuad Garuda. Kekalahan ini juga menjadi pukulan telak bagi pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Harapan besar disematkan kepadanya setelah ditunjuk sebagai juru taktik, namun di laga perdananya, ekspektasi itu tak terpenuhi. Banyak pihak menilai Kluivert gagal memberikan perubahan signifikan dalam. Erick Thohir bikin malu Prabowo karena Timnas kalah total lawan Australia. Guys, kekalahan Timnas sepak bola Indonesia atas Australia kemarin bener-bener bikin malu kepemimpinan Prabowo loh. Tapi menurut pengamat sepak bola yaitu Sarman El Hakim, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI kayaknya nggak punya rasa tanggung jawab tuh ke Prabowo. Padahal pertandingan itu mempertaruhkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia loh. Rakyat sendiri udah kecewa berat sama Erick Thohir setelah memecat Shin Tae-yong dari pelatih Timnas. Padahal performanya bagus banget dan bantu Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Prabowo sendiri bilang pengennya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kemarin malah kalah total lawan Australia. Menurut kalian gimana nih guys? Kecewa gak sih sama Timnas sekarang setelah STY dipecat? Apa mending Erick Thohir aja yang out? Erick Thohir berikan tanggapan berkelas usai Indonesia dihajar Australia. Setelah semalam Timnas mengalami kekalahan yang memalukan,
Erick Thohir langsung ngomong begini, "Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya." Hal ini Erick Thohir sampaikan melalui media sosial pribadinya. Ketua Umum PSSI itu juga memberikan semangat kepada para pemain agar tetap optimis pada peluang yang ada. Erick Thohir terciduk menangis di tribun gara-gara Indonesia kalah 5-1 sama Australia. Oh Allah, sedih banget Pak. Itu ya Allah, sedih banget ya. Tapi sebenarnya nangis gara-gara Indonesia kalah apa gara-gara nahan malu? 51 panggilan tak terjawab STY, balik dong Bang. Ya baru-baru ini ramai banget Indonesia kalah 5-1 dari Australia ya. Lucunya ya, waktu zaman STY kemarin itu Indonesia berhasil menahan imbang 0-0 sama Australia. Tapi perbedaannya jauh banget sama yang sekarang. Nah kalau misalnya pada nanya nih, Bang STY ngasih tanggapan kagak Indonesia kalah gini? Ya ngasih dong pasti. Dan ya pasti dengan gaya-gaya yang halus, yang baik-baik lah. Tapi kita nggak tahu isi hatinya dong. Ini Patrick Kluivert nih sekarang nih di depan rumah nih. Dia kan non muslim ya, jadi kagak puasa nih, ngopi begini. Gimana menurut pendapat kalian nih? Kalian lebih cocok coachnya nih STY apa Patrick Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow TikTok Jeramigowo. Timnas Indonesia dibantai sama negeri kanguru. Sekarang ngerti kan kenapa Coach Sintayong itu main bertahan kalau lawan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Buktinya kemarin sempat tuh kita bisa nahan imbang Australia 0-0. Sekarang malah dibantai 5-1. Ya kalau gue sih nggak nyalain pemainnya karena memang mereka tuh udah top banget menurut gue. Terus juga gue nggak bisa tuh nyalain jajaran pelatihnya karena mereka juga baru. Yang salah menurut gue ya PSSI-nya karena maunya instan. Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Erick Thohir dihujat netizen gara-gara Indonesia kalah 5-1 lawan Australia. Berita viral kali ini datang dari Erick Thohir, guys. Pertandingan antara Indonesia dan Australia yang berakhir dengan skor 5-1 ini tuh membuat netizen Indonesia atau penggemar sepak bola Indonesia itu terpukul banget gitu ya guys. Karena Indonesia yang digadang-gadang bakalan bisa masuk ke Piala Dunia malah dibantai habis-habisan sama Australia di kandangnya. Nah karena hal ini gitu ya guys, Erick Thohir yang merupakan ketua PSSI ini dirujak habis-habisan oleh netizen. Bahkan dalam komentarnya itu tembus 78.000 lebih komentar hujatan. Sampai-sampai gitu ya guys, Erick Thohir ini tuh membatasi kolom komentarnya. Pendukung timnas Indonesia ini tuh sangat kecewa sekali tentunya gitu ya guys. Karena pada saat zamannya STY gitu ya guys, timnas tuh belum pernah dibantai oleh negara manapun. Ya paling kalau kalah ya skornya tipis 2-1 atau 1-0 gitu loh guys. Belum sampai 5-1 gitu. Penggemar sepak bola ini menganggap kalau merubah pelatih atau mengganti pelatih pada saat masih kualifikasi sebuah pertandingan itu ya memang salah besar gitu loh. Karena sebuah pertandingan atau sebuah tim itu tuh butuh chemistry kan guys. Lah ini kan STY ini kan sudah pas banget gitu loh. Chemistry-nya kan sudah terbangun dari beberapa tahun yang lalu. Lah ini kok tiba-tiba diganti dengan ya mungkin pelatih yang mungkin di mata netizen ini tuh kurang gitu loh daripada STY gitu guys. Dan chemistry-nya pun ya belum terbentuk gitu kan. Aduh gimana nih guys menurut kamu? Emang sih ya lemes gitu loh. Pas udah ditunggu-tunggu selama 3 bulan atau sampai kurang lebih 4 bulan gitu ya guys ya. Kita menunggu pertandingan gitu dengan harapan ya bisa lah melawan Australia itu imbang gitu. Walaupun di kandangnya Australia malah tadi belum aja selesai babak kedua, masih babak ke-1 gitu loh, dan masih menit-menit awal aja udah kebobolan 2 gol. Gimana nggak nafsu makan gitu loh, padahal itu waktu-waktu berbuka rasanya udah, aduh, teh manis jadi teh hambar gitu-gitulah pokoknya. Nah gimana guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, comment, dan share karena aku bakalan upload setiap hari video baru khusus kamu. Thank you and see you next video. Bye.